Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Atau semua hadir? Tidak ada ya? Wah, hebat sekali semua dapat hadir di kelas kita hari ini. Nah, sekarang Ibu harap kalian siapkan terlebih dahulu ya alat tulis yang akan kalian gunakan untuk menunjang pembelajaran hari ini. Sudah disiapkan semuanya? Ada yang belum siap? Sudah semua? Oke, baik. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa ya? Perubahan lingkungan dan juga cara menjaga lingkungan. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Siklus air. Oke, nah karena kemarin kita sudah belajar mengenai siklus air, sekarang kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini hingga selesai nanti ya. Harus semangat pokoknya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Nah, sekarang untuk tepuk semangat Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi kualitas air. Oleh karena itu, dengan belajar ini diharapkan kalian dapat mengetahui dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas air itu, dan juga dapat mengetahui apa saja syarat-syarat kualitas air yang dapat dikatakan sebagai air bersih. Nah, sebagai pengantar pembelajaran, Ibu ada salah satu video nih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Silahkan disimak dan diamati terlebih dahulu ya anak-anak. Jangan ramai ya, harus disimak. Anak-anak, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah persyaratan fisik. Persyaratan fisik nomor 1, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri maupun logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri maupun pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Yang ketiga, air tidak keruh atau bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Persyaratan fisik keempat, warna air jernih. Warna air bersih adalah jernih, namun warna air dapat berubah yang diakibatkan adanya zat terlarut. Yang kelima, temperatur atau suhu air. Kenaikan temperatur atau suhu pada air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah akan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya adalah persyaratan kimia. Persyaratan kimia nomor 1, tingkat keasaman normal. pH menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Air yang baik adalah air yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Batas pH air layak minum berkisar 6,5 sampai 8,5. Air dengan pH kurang dari 7 dikatakan air bersifat asam, akan terasa asam di lidah. Sedangkan pH lebih dari 7 bersifat basa, air tersebut akan terasa pahit di lidah. Yang kedua adalah kandungan bahan kimia organik. Air yang baik memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun yang berbahaya. Lalu yang ketiga adalah kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya yaitu kalsium dan magnesium. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral tinggi, sedangkan air lunak memiliki kadar mineral yang rendah.
Sebenarnya tidak ada pengaruh derajat kesadahan bagi kesehatan tubuh. Namun, kesadahan air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik, yaitu tidak berbusa. Selanjutnya yang keempat adalah kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan anorganik pada air bersih seharusnya tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Bahan anorganik contohnya garam dan logam berupa aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan seng. Selanjutnya kita pelajari persyaratan biologi. Yang pertama, tidak mengandung organisme patogen. Organisme patogen adalah makhluk hidup penyebab penyakit. Organisme patogen ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Contohnya adalah bakteri Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes, dan Shigella dysenteriae, penyebab disentri. Lalu yang kedua, tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Mikroorganisme non-patogen merupakan jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak, atau dapat menimbulkan lendir dan kerak pada pipa. Contoh mikroorganisme non-patogen antara lain bakteri besi, ganggang atau alga yang hidup di air kotor sehingga menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak, serta cacing yang hidup bebas di air. Persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman berbeda-beda. Air untuk dikonsumsi, baik diminum maupun memasak, tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Untuk mencuci, lebih baik menggunakan air yang tidak sadah, yaitu air yang mengandung kalsium dan magnesium. Air sadah yang bercampur dengan sabun atau deterjen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna kusam pada pakaian. Untuk menyiram tanaman, sebaiknya menggunakan air yang tidak mengandung zat kimia bagi tanaman. Untuk menghemat air, tanaman dapat disiram menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau tadahan dari air hujan. Nah, setelah menonton video tadi, apa yang dapat kalian ketahui? Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, oke. Nah, kira-kira ada apa saja sih tadi yang disebutkan dalam video mengenai faktor-faktornya? Yang pertama, persyaratan fisik. Oke, kemudian yang kedua ada persyaratan kimia, dan yang ketiga ada persyaratan biologi. Baik, hebat semua ya anak-anak ini sudah menyimak dengan baik video yang tadi Ibu berikan. Nah, sebagai pelengkap materi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas air, kalian juga dapat membaca teks yang ada di dalam buku siswa. Ada teks berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Nah, itu bisa kalian baca sebagai pelengkap materi ya. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah menyimak video dengan baik dan juga telah membaca teks yang ada di buku siswa, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, ayo sekarang cari kelompoknya dulu. Sudah dapat? Sudah ya? Nah, dalam kegiatan berkelompok ini, kalian akan melakukan percobaan air yang nantinya akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, karena kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan ini, maka sekarang kalian dapat mempersiapkan terlebih dahulu ya untuk alat dan bahannya. Disiapkan dulu ya. Ayo semuanya. Sudah siap semua? Sudah, baik sekali. Selanjutnya, di sini Ibu punya LKPD untuk kalian yang berupa laporan percobaan fisik dan akan Ibu bagikan kepada tiap kelompok ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu. Di meja kalian sudah terdapat LKPD mengenai laporan percobaan. Nah, sekarang kalian bersama kelompok silahkan merancang terlebih dahulu tujuan dan juga langkah-langkah percobaan yang akan kalian lakukan. Kalian dapat melihat langkah-langkah percobaan yang sudah ada di dalam lembar kerja peserta didik, karena di situ sudah tertera bagaimana langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Untuk yang lainnya, kalian bisa diskusikan bersama kelompok setelah melakukan percobaannya. Nah, oke. Untuk sekarang, kalian dapat memulai percobaannya. Dan silahkan mengamati percobaan yang kalian lakukan sesuai dengan instruksi yang sudah tertera di LKPD. Nah, untuk percobaan ini, kalian terfokus kepada percobaan fisik air bersih, kualitas air ya. Jadi kalian tidak boleh terfokus kepada persyaratan kimia dan juga biologi, namun kalian harus terfokus pada percobaan fisik air bersih saja. Nah, untuk pengamatannya bisa dimulai
Semangat, harus saling membantu, harus saling berkontribusi antara anak satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang hanya mengganggu dan malah hanya bermain-main saja. Tidak boleh ya, semua harus kerja, semua harus mengerjakan, semua harus mengamati. Karena itu akan dinilai sebagai kerja kelompok atau proyek kelompok kalian. Jadi yang melakukan juga harus semangat, harus teliti, harus serius supaya nilai kalian juga baik. Oke? Semangat ya anak-anak. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan mengenai percobaan fisik air bersih ya. Nah, kemudian setelah kalian menjawab semua pertanyaan yang harus kalian cantumkan di laporan percobaan kalian, sekarang kalian juga harus membuat kesimpulannya. Jadi dalam laporan itu juga di bagian akhir kalian harus mencantumkan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Jangan lupa ya, kesimpulannya ditulis. Jangan hanya menulis tujuan, langkah-langkah, seperti itu saja. Harus ditulis juga mengenai kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan percobaan itu. Nanti bila ada yang merasa kesulitan, dapat ditanyakan kepada ibu guru ya. Jangan sungkan, jangan tanya kepada kelompok lain, karena kalian harus bekerja bersama kelompok kalian masing-masing. Seperti itu. Bisa dilanjutkan untuk membuat kesimpulannya? Oke, semangat. Baik, sekarang kan kalian sudah selesai ya tadi membuat laporannya. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari laporan percobaan yang telah kalian buat. Nah, bisa dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Maju. Semangat. Wah, hebat sekali ya kelompok 1 ini sudah mempresentasikan laporan percobaannya dengan sangat baik. Kita beri aplaus. Bisa dilanjutkan untuk kelompok 2. Wah, hebat sekali, semua kelompok sudah berhasil mempresentasikan hasil dari laporan percobaan yang telah kalian buat. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah setelah mempresentasikan hasil dari laporan percobaan kalian tadi, sekarang Ibu meminta kalian untuk menceritakan peristiwa yang pernah kalian alami mengenai kualitas air yang digunakan pada kehidupan kalian sehari-hari dalam sebuah bagan yang telah Ibu siapkan. Di sini ada bagan, jadi kalian nanti akan menuliskan pemahaman kalian terkait kualitas air yang terutama dikaitkan kepada kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana peristiwa atau pengalaman kalian dengan menggunakan air bersih di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mandi, untuk dikonsumsi dan sebagainya.
Untuk laporan bagan ini, lembar kerjanya akan Ibu bagikan. Ya. Sudah kebagian semua? Nah, untuk bagan ini kalian kerjakan secara individu ya, karena pengalaman setiap anak pasti akan berbeda-beda. Jadi bisa dikerjakan sekarang. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah membuat bagan mengenai peristiwa atau pengalaman kalian. Nah, sekarang Ibu akan minta perwakilan saja dari kalian. Siapa yang mau maju untuk menceritakan pengalamannya? Ada? Oke, Vivi, silakan maju Vivi untuk menceritakan pengalamanmu. Wah, menarik sekali ya cerita dari Vivi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Vivi menggunakan air bersih untuk digunakan mandi, lalu untuk minum atau dikonsumsi, bahkan untuk mencuci motor pun juga menggunakan air bersih ya. Tidak memakai air yang sudah tercemar atau air yang kotor, air yang keruh. Jadi Vivi sangat baik dalam menggunakan air bersih dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sudah selesai perwakilan dari kalian untuk menceritakan pengalamannya. Dapat duduk kembali Vivi, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa saja sih yang bisa disimpulkan? Tadi yang pertama ada apa? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kemudian ada apa lagi? Ada persyaratan fisik, persyaratan kimia, dan juga persyaratan biologi yang berpengaruh terhadap kualitas air. Lalu ada apa? Kegiatan apa lagi tadi? Ada percobaan fisik air bersih, di mana kalian tadi dibentuk kelompok ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, pembelajaran apa sih atau ilmu apa sih yang kalian dapatkan? Jadi dapat mengetahui kualitas air, dapat mengetahui syarat-syarat air dapat dikatakan sebagai air bersih. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan ya bahwa sebenarnya air bersih itu banyak sekali manfaatnya atau kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia juga harus menggunakan air bersih itu dengan baik dan harus memilah-milih untuk mengkategorikan mana sih air yang dapat dikatakan bersih dan mana sih air yang dapat dikatakan tidak bersih atau tercemar, seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu ada soal evaluasi, di mana soal ini Ibu berikan dengan tujuan untuk mengukur pemahaman kalian mengenai apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk soal evaluasi ini akan Ibu berikan kepada kalian dan akan kalian kerjakan secara individu. Di sini tertera ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu bagikan dulu ya soal evaluasinya. Dikerjakan. Nah, sudah semua kebagian? Sudah? Jangan lupa untuk diisi identitas nama kalian, nomor presensi, dan juga kelas supaya Ibu juga dapat mengoreksinya dengan baik. Baik, sudah selesai semua, bisa dikumpulkan soal evaluasi dan LKPD-nya. Oke, sudah semua ya? Semua sudah mengumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya deh. Senang gak sih pembelajaran hari ini sama Ibu? Senang? Asik gak? Asik dong. Karena apa asiknya? Seru karena apa? Karena main air. Oke. Nah, sebenarnya main air itu juga bisa sambil belajar ya. Belajar sambil main air. Nah, tadi kita sudah belajar banyak. Ibu rasa juga kalian merasa senang karena tadi sudah mengatakan bahwa seru kan pembelajarannya, seru. Apakah ada kesulitan hari ini dalam pembelajaran? Tidak ada, alhamdulillah, baik sekali. Berarti kalian juga enjoy ya menjalani pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan semuanya dikemas-kemas dahulu. Buku, alat tulis, dan sebagainya dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Untuk sampah-sampah yang berserakan diambil dan nanti dibuang di tong sampah. Sudah selesai kemas-kemasnya anak-anak? Sudah. Nah, sekarang sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kelas pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.